semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Nadia Brigita, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini, mari kita bahas mengenai penerapan ISO 37001 dalam organisasi. Seperti yang kita semua ketahui, penyuapan dapat berdampak fatal pada organisasi. Penyuapan bisa mengacaukan tata kelola yang sudah disusun dengan baik, meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis, meningkatkan ketidakpastian dalam transaksi komersial, mengurangi mutu dari produk dan jasa, dan juga merusak kepercayaan institusi. Upaya pencegahan tindak penyuapan telah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara dengan disusunnya peraturan dalam bentuk perundang-undangan maupun komitmen dengan persetujuan internasional seperti United Nations Convention Against Corruption. Namun, upaya-upaya ini tidak cukup untuk mencegah atau menyelesaikan masalah penyuapan dan korupsi. Oleh karena itu, setiap organisasi mempunyai tanggung jawab untuk ikut andil dalam mencegah dan melawan tindakan penyuapan. Hal ini dapat didukung dengan penyusunan kebijakan anti penyuapan dan juga sistem manajemen yang mendukung kebijakan tersebut, yang biasanya disebut sebagai Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 37001 dapat dipakai sebagai standar persyaratan manajemen beserta panduan penerapannya. ISO 37001 adalah standar internasional yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Standar ini berisi panduan dan persyaratan yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk membantu mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyuapan. Pada tahap penerapan ISO 37001 perlu diperhatikan pertama, pasal 4, konteks. Organisasi perlu mengidentifikasi dan mengenali risiko penyuapan secara internal maupun eksternal yang mungkin terjadi di dalam organisasi, serta perlu menentukan lingkup dari SMAP. Tahap kedua, pada pasal 5, kepemimpinan. Peran dan komitmen dari pemimpin organisasi adalah kunci utama keberhasilan penerapan SMAP. Pemimpin organisasi perlu mendemonstrasikan komitmennya dan memastikan seluruh lapisan organisasi memahami dan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan dan sasaran SMAP. Tahap ketiga yaitu pasal 6, perencanaan. Setelah mengidentifikasi dan menganalisa risiko penyuapan yang mungkin terjadi, organisasi perlu menentukan tata cara penanganan terhadap risiko tersebut dan tindakan yang dilakukan harus selalu dimonitor dan dikendalikan. Selanjutnya, pasal 7 mengenai dukungan. Tahap dukungan adalah tahap upaya pemantauan sumber daya, kompetensi, dan proses kepegawaian. Pelaksanaan pelatihan dan training, serta pelaksanaan komunikasi dan informasi yang terdokumentasi. Selanjutnya, pasal 8 mengenai operasi. Dalam tahap operasi ada uji kelayakan, yaitu kegiatan investigasi atau pengumpulan data untuk memastikan kebenaran rekam jejak dari seluruh pihak yang akan bekerja sama. Contohnya karyawan, calon vendor, calon pelanggan, dan lainnya. Di tahap ini, ada pengendalian keuangan dan non-keuangan, pengendalian pihak ketiga, pengendalian area resiko tinggi, pelaporan kepedulian, dan investigasi penanganan. Pasal 9, evaluasi. Evaluasi secara rutin perlu dilakukan untuk memastikan penerapan SMAP dilakukan dengan baik. Hasil dari evaluasi ini berupa perubahan dan rekomendasi perbaikan yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, pasal 10, peningkatan. Tahap terakhir adalah tahap peningkatan, yaitu tahap perbaikan sistem anti-suap yang berkesinambungan. Proses ini dilakukan terus-menerus, menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, memastikan organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan isu secara internal dan eksternal. Standar internasional ISO 37001 ini tidak bertujuan untuk menyeragamkan sistem manajemen organisasi, karena setiap organisasi memiliki latar belakang, tujuan,
struktur, dan risiko yang berbeda-beda. Hal ini berdampak pada susunan rencana dan cara implementasi yang beragam, menyesuaikan kebutuhan masing-masing organisasi. Pengajuan sertifikasi ISO 37001 dapat diajukan sebagai bukti pengadopsian dan pelaksanaan persyaratan SMAP. Badan sertifikasi yang telah terakreditasi dapat memberikan sertifikat sebagai bukti bahwa organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ISO 37001-2016. Sertifikat ini berlaku untuk 3 tahun dan secara rutin berkala setiap 6-12 bulan sekali, audit akan dilakukan oleh badan sertifikasi tersebut. Kami, Cognoscenti Consulting Group, bisa membantu organisasi Anda dalam penerapan ISO 37001. Hubungi nomor marketing kami di bawah ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kami. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih.